Selamat sore, saudara-saudara saya di Tanah Yalimo, Papua, Indonesia bagian timur. Saya dari Kota Bekasi menyampaikan salam hormat selalu dan sehat selalu. Semoga kiranya kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara saya sekalian. Sore hari ini saya selaku konsultan hukum dari Bapak Lakius Peong dan Nahum Mabel sekaligus diangkat jadi konsultan politik, menyampaikan beberapa hal kepada saudara-saudara, di mana saudara-saudaraku, saya menerima jabatan ini oleh karena percaya bahwa Bapak Lakius Peong adalah putra Yalimo yang punya integritas dan kapabilitas. Jadi saya mau menyampaikan bahwa almarhum Erdabi tidak salah untuk mengangkat beliau sebagai wakil bupati. Oleh karena itu beliau punya visi dan misi ke depan bagaimana membangun Yalimo dan bagaimana putra-putra Yalimo bisa eksis untuk maju ke depan bersama-sama membangun negara kesatuan Republik Indonesia ini. Oleh karena itu pada sore hari ini saya mau menjelaskan tentang beberapa berita media termasuk LSM dan termasuk juga surat yang mengatasnamakan Ketua DPR itu mengirim surat. Dan yang lucunya lagi, ada orang yang mengaku ahli hukum yang mengirim surat dan meminta kepada Menteri Dalam Negeri dan KPU untuk melantik paslon 01. Padahal proses pilkada belum selesai dan belum ada pemenangnya. Mereka mengatakan bahwa mereka menang. Padahal dasar kemenangan itu belum jelas. Seharusnya paslon 02 Lakius Peong dan Nahum Mabel yang harus meminta untuk dilakukan pelantikan kalau mau, karena mereka punya suara dicuri. Tapi sudahlah, kita kembali kepada hukum. Oleh karena itu saya meminta kepada orang-orang hukum, orang-orang yang merasa dirinya beradab, mari kita kembali ke aturan yang ada. Tidak usah kita ribut-ribut. Kalau Anda merasa bahwa Anda punya masa di Yalimo, mari kita lakukan pilkada secara demokrasi, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Oleh karena itu, saya mau menjelaskan tentang pemahaman hukum berdasarkan keimanan saya selaku murid-murid dan orang yang percaya. Saya bukan seorang pendeta atau seorang gembala. Saya punya aktivitas adalah mantan ketua partai, namun sekarang hidup dan mengabdi sebagai praktisi hukum, terutama hukum-hukum di dalam membantu masyarakat yang memerlukan hukum. Oleh karena itu, saudara percaya bahwa saya dipanggil oleh Pak Lakius Peong bukan karena uang, tapi karena merasa bahwa beliau kena disalimi. Ada orang mengatakan bahwa kita katanya membayar kiri kanan termasuk Mahkamah Konstitusi. Saya mau katakan orang itulah yang sebenarnya melakukan apa yang mereka perbincangkan. Oleh karena tujuan yang mereka tidak tercapai, maka itulah akibatnya mereka membabi buta tanpa harus dasar hukum lagi yang harus hidup di dalam dirinya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, tim Lakius Peong dan Nahum Mabel, sore hari ini saya mau mengajak untuk kita merenungkan sejenak firman Tuhan yang terambil dari Matius 4 ayat 1-14 yang begini bunyinya. Saya ambil dari ayat 2 ya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya Yesus lapar. Lalu datanglah si pencoba dan berkata kepadanya,
Jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu itu menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan baik Allah. Lalu berkata kepadanya, jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintah malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuh kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah engkau, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara kekasih yang saya sayangi, pendukung paslon 02, Lakius Peon dan Nahum Nabel, Alkitab sudah menyatakan di dalam kehidupan kita bahwa di dalam garis kehidupan sebagai seorang yang hidup, Allah pertama kali menurunkan kitab, yaitu namanya kitab Taurat. Itu adalah hukum-hukum, yang dimana hukum-hukum itu harus kita percaya dan patuhi. Oleh karena itu, setelah hukum Taurat zaman Yesus kemudian, ketika dia pertama kali ingin menyabarkan firman Tuhan atau pengutusannya di dalam kehidupan ini, dia pun dicobai oleh iblis. Namun Yesus selalu berkata kepada iblis ketika dicobai bahwa ada tertulis. Ada tertulis maksudnya, segala sesuatu aspek kehidupan ini sudah tertulis dan telah ditulis, baik itu perantaraan Musa ataupun kitab para nabi-nabi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, saya tertawa ketika ada pengacara dan lembaga swadaya masyarakat ingin memohon, bahkan seorang anggota DPR yang nyata-nyata memohon kepada KPU untuk meminta pelantikan paslon 01 menjadi bupati dan wakil bupati. Saya mengatakan bahwa apa orang ini tahu sebenarnya bahwa tata negara kita itu mengatur hukum-hukum sebagaimana yang dikatakan tadi Yesus, bahwa ada tertulis bahwa di dalam segala aspek kehidupan kita ini ada tertulis, hukum itu ada tertulis. Karena kita hidup ini tidak di dalam hutan belantara, atau kita tidak hidup ini di anta beranta, tetapi kita hidup ini di negara kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai aturan dan peraturan yang tertulis. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh mereka itu, saya berpikir itu hak-hak sebagai warga negara. Tetapi sore hari ini saya mau menyampaikan kepada saudara-saudara saya paslon 02, pendukung paslon 02, tim Lakius Peon dan Nahum Nabel, bahwa apa yang dilakukan oleh mereka itu adalah pelanggaran dan mimpi hanya untuk kepentingan pribadi mereka. Mereka tidak mengetahui bahwa di Yalimo juga ini hadir paslon 02. Kalau memang Anda paslon 01 merasa bahwa Anda mampu untuk bisa jadi bupati, maka justru Anda harus menjaga integritas, menjaga persoalan-persoalan, tidak melakukan pembakaran, tidak melakukan ini, dan tidak mau menggagalkan pilkada jilid yang kedua. Oleh karena itu, saya mau menyampaikan kepada saudara-saudara saya, paslon dan pendukung Lakius Peon dan Nahum Nabel, tetap sabar, eksistensi, biarlah apa yang sudah digariskan dalam hal ini KPU sudah mengeluarkan jadwal. KPU sudah mengeluarkan tahapan-tahapan
Kita tunggu sampai tahapan-tahapan selanjutnya dan apa yang dilakukan oleh KPU. Kalau kita mau melihat perkembangan sekarang di mana beberapa keadaan, misalnya suara-suara di Facebook atau sosial media menyatakan bahwa pilkada tidak boleh di Kota Yalimo, pilkada Kabupaten Yalimo selesai, itu urusan mereka. Mengenai keamanan itu adalah bukan urusan paslon 02. Mengenai keamanan bukan urusan KPU. KPU penyelenggara harus menyelenggarakan pilkada ini dalam suasana kondusif. Maka itu kita minta Polri dan TNI untuk menjaga stabilitas keamanan. Perlu saudara-saudara ketahui bahwa apa yang dilakukan mereka itu biarlah mereka lakukan. Pada saatnya nanti tentu pesta demokrasi ini harus berjalan. Kalau ada suara, misalnya orang mengatakan Kota Yalimo tidak kondusif, apalagi itu kalau seorang petinggi negara. Saya mau katakan, bagaimana dia mau jaga seluruh tanah Papua kalau hanya Kota Yalimo aja dia tidak bisa mengamankan? Sebenarnya saya sangat sedih, saudara-saudaraku, ketika pemerintah menyampaikan melalui media sosial bahwa apa yang terjadi di tanah Papua itu adalah teroris, ya, pengacau. Itu saya sangat sedih. Tapi saya menyatakan kepada mereka bahwa itu bukan teroris. Mereka memperjuangkan hak-hak mereka, mereka memperjuangkan kepentingan mereka. Tapi ketika terjadi pembakaran seperti ini dengan cara-cara yang tidak beradab, saya terdiam. Kemudian saya menyatakan, Tuhan beri kami kekuatan, beri kami hikmat, dan lindungi Kota Yalimo dan sukseskan Pilkada 2021 ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, tetaplah bersabar, jangan buat permasalahan, kita ikuti tahapan demi tahapan, karena kebenaran itu pasti akan kelihatan. Apapun yang terjadi, ini adalah negara. Negara mempunyai kekuatan, negara mempunyai kekuatan hukum untuk mengamankan setiap individu rakyatnya. Dan kalau mereka merasa bahwa mereka pantas untuk jadi bupati, toh mengapa mereka mengkhianati masyarakat yang mendukung mereka, mereka membakar kiri kanan? Itu adalah pola-pola betul-betul yang sangat saya merasa semacam bahwa mereka ini tidak punya hati dan nurani lagi. Mereka hanya mencari kepuasan dirinya sendiri. Mereka hanya mencari, bukan mencari kedamaian. Bagaimana mungkin orang yang merasa kau untuk dapat meminta untuk kau menjadi seorang bupati, padahal rumah mereka kau bakar dan tanah mereka kau hancurkan? Apakah ini sebagai seorang pemimpin? Tapi saya percaya bahwa Anda memilih Lakius Peong oleh karena dan Nahum Mabel oleh karena Tuhan memberkati kedua pemimpin kita ini. Oleh karena itu tetap sabar, jaga konsolidasi, tetap berdoa bahwa Tuhan akan memberkati perjuangan Lakius Peong dan Nahum Mabel. Jangan hiraukan siapapun yang menyatakan isu-isu yang hoax. Tetap percayakan semua kepada negara, percayakan kepada KPU, percayakan kepada TNI, percayakan kepada Polri bahwa mereka mampu untuk mengatasi semua persoalan yang dilakukan pengacau-pengacau liar. Itulah penyampaian saya. Semoga saudara-saudara tetap sabar dan eksis, tetap mendukung pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih, salam jumpa, selamat sore, shalom, Tuhan memberkati.